Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Bintang Firdaus dengan NIM 234162552011191 dari kelas IF23D ingin menjelaskan tentang cara penginstalan Ionic dan cara pensetupan Ionic. Oke, sebelum itu yang diperlukan adalah sebentar. Nah, mari kita untuk itu sebelumnya ada 3 aplikasi yang diperlukan, yaitu Gitbash, Node.js, dan juga Android Studio. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menginstal Git terlebih dahulu. Sesuaikan dengan perangkat Anda masing-masing. Di sini saya menggunakan Windows, berarti download for Windows. Di sini langsung saja download Windows. Untuk versinya saya menggunakan versi 2.49.0. Ya, maka di sini ada pilihan lagi. Ada pilihan untuk 32 GB Git untuk Windows Setup atau 64 GB dan ada juga versi portable. Di sini saya akan menggunakan versi 24 saja. Sip, baik. Maka Git akan muncul ke tab download jikalau sudah. Sambil menunggu Git selesai di-download, kita ke aplikasi kedua. Di sini kita menggunakan yang namanya Node.js. Ketik saja Node.js di Google, Node.js download. Di sini adalah laman websitenya nodejs.org. Nah, kita scroll ke bawah, maka kita akan menemukan tombol ini, Windows Installer.msi. Di sini sesuaikan dulu dengan perangkat Anda seperti tadi. Di sini saya menggunakan Windows dan sebagai x64 untuk versinya. Kita langsung saja pencet Windows Installer. Nah, maka si Node.js yang tadi juga otomatis akan terunduh di perangkat Anda. Anda tinggal menunggu downloadnya selesai saja. Baik, itu aplikasi yang kedua. Sekarang ke aplikasi yang ketiga. Aplikasi yang kita gunakan di sini adalah yang bernama Android Studio. Ketik saja Android Studio di Google Anda atau di Safari atau di Chrome manapun. Maka yang akan muncul adalah ini, website yang kita gunakan dari pihak resminya, yaitu developer.android.com Studio. Sini ada Android Studio, kita bisa memilih yang ini, langsung download saja. Tapi kita bisa juga opsi 2, yaitu scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Nah, kita akan download yang ini, yaitu Android Studio 2024 versi 3.1.15 Windows.exe. Ini untuk yang Windows 64 bit. Langsung saja kita tekan. Nah, di sini ada terms and condition-nya. Itu kembali lagi kepada Anda, terserah apakah Anda ingin membaca ketentuannya, persyaratannya, dan lisensi penggunaannya. Nah, ini ada lisensi SDK dari Google. Ini ada kesepakatannya tentang lisensi agreement. Terus ini ada penggunaan SDK untuk kita. Di sini ada developer esensial. Di sini ada ketentuan privasi. Di sini ada pihak ketiga dan masih banyak lagi. Tinggal kita scroll ke bawah saja dan pencet tombol checklist ini. Lalu kita pencet tombol download Android Studio. Nah, Android Studio pun sudah jadi. Sudah terunduh di perangkat Anda. Kita tinggal menunggu Android Studio-nya terunduh saja di perangkat Anda. Baik, sambil menunggu Android Studio selesai terunduh, maka yang akan kita lakukan adalah Android Studio, Node.js dan Git sudah berhasil terunduh.
Nah, di sini ada Git setup. Git setup itu untuk penginstalan Git yang tadi kita download, Git base. Jadi ini ada lisensi ketentuan lagi. Kita bisa scroll ke bawah, bisa juga dibaca satu-satu. Tapi karena saya tidak ingin membacanya, maka kita akan next saja. Ini juga next. Ini next. Next lagi. Next. 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 Pokoknya next saja sampai terakhir tulisan finish. Nah, di sini ada tulisan install, maka saat diinstal yang akan dilakukan adalah tinggal pencet install. Karena saya sudah menginstal, maka saya akan cancel di sini. Yes. Lalu di sini juga ada Node.js setup. Di sini untuk penginstalan Node.js yang sudah kita download tadi. Maka dari itu, langkah yang akan kita lakukan adalah kita perlu mencet next. Oh, di sini ada versi Node.js. Karena saya sebetulnya sudah menginstal Node.js, maka akan ini saja. Kita akan mencet change. Kita akan menginstal ulang Node.js-nya. Oke, next. Ini description. Oh, ini tidak usah. Next, change. Maka Node.js Anda akan menginstal ulang. Oke. Sip. Kalau sudah begini, tandanya proses penginstalan Node.js sudah selesai. Maka kita bisa finish. Nah, dari sini, jika Android Studio Anda sudah selesai dan Node.js dan Git base sudah selesai, maka langkah yang Anda perlukan adalah kita klik cmd di terminal sini, command prompt. Nah, yang ini. Tapi karena saya sudah melakukannya, untuk memperhemat waktu, kita langsung saja ke bagian intinya. Karena jika satu-satu download resource-nya akan lama dan saya sudah mencoba-coba tadi. Maka yang perlu kita lakukan adalah jikalau Anda benar-benar belum mendownload resource Ionic-nya. Nah, di sini kita ke web Ionic framework. Kita bisa mencari di Google. Nah, ini seperti ini, ionic.framework. Maka yang akan muncul adalah web yang paling atas di sini. Kita bisa klik, lalu scroll saja ke bawah. Nah, ada ini, ada tulisan ini, npm i.g.ionically. Ini kita copy saja, lalu kita buka terminal yang tadi, lalu kita copy di terminal, masukkan saja di sini, di npm i.g.ionically. Nah, ini berfungsi untuk mengunduh resource Ionic jika belum. Nah, ini adalah proses instalasinya di sini. Jikalau sudah, maka akan muncul seperti ini, teman-teman. Add 210 package in 59 detik. Tandanya, saya sudah berhasil mendownload 210 package resource Ionic dalam 59 detik. Nah, asalnya dari sini. Ini adalah komen untuk mendownload resource Ionic.ly. Nah, lalu kita bisa scroll ke bawah. Nah, langkah kedua yang diperlukan adalah kita membuka folder, set ke dokumen, nah, sip. Kita bisa new project saja, new folder. Nah, kita bisa membuat project di sini. Contohnya project apa saja atau apa. Tapi karena saya sendiri mau membuat namanya project, maka di sini saya akan membuat
folder project. Nah, di folder project ini yang perlu Anda lakukan adalah mengcopy si tadi. Nah, mengcopy alamat project ini tadi. Jika sudah dapat, kita perlu copy si alamat ini, alamat file path-nya. Lalu kita masukkan ke sini. Kita perlu memasukkan ke command prompt yang tadi. Di sini kita copy, maka si command prompt tadi akan berubah file lokasinya menjadi ke lokasi yang kita masukkan tadi. Nah, ini berubah menjadi ke sini. User exer dokumen yang awalnya berasal dari exerc yang kita buat tadi di atas, sekarang sudah menjadi ada file path-nya di sini. User exer dokumen project. Nah, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah ini komen ini, teman-teman, Ionic Start. Nah, Ionic Start ini berfungsi untuk menjalankan Ionic yang sudah kita download tadi. Untuk itu, kita kalau ada ini kan tadi use the application wizard. Nah, kita pilih no saja. Tadi ada yes or no, kita pilih no. Lalu ke bawah sini adalah hasilnya, tampilan yang jika sudah kita tadi sudah mencet Ionic. Pick framework. Ini adalah untuk memilih framework yang untuk akan kita gunakan. Framework dalam Ionic kan ada macam-macam. Ada seperti Vue, Angular, dan React. Di sini karena kita akan menggunakan Angular, maka kita akan memilih Angular. Pilih yang Angular, lalu bawah set. Nah, di sini yang akan kita lakukan adalah mengisi project name-nya, membuat project name yang kita buat tadi. Set. Nah, ini folder sini project name. Nah, project name jika kita sudah membuat di sini, maka akan muncul di sini dia nanti project name. Folder yang akan kita gunakan adalah project name. Lalu akan muncul ini template untuk digunakan. Ini adalah template starter atau template awal-awal pemula yang direkomendasikan oleh Ionic. Dari sini kita bisa memilih template-nya. Di sini saya memilih blank. Bisa juga Anda memilih template yang lain, tapi di sini saya akan memilih blank. Dan di sini karena saya memilih blank, nah di sini ada juga yang lain. Di sini ada ng module. Ng module tuh buat semacam downloadnya lagi, download resource yang akan digunakan framework ng module. Di sini kita menggunakan ng module, teman-teman. Di sini tunggu saja sampai proses pendownloadannya selesai, proses ng module, karena lumayan memakan waktu lama dan juga memerlukan jaringan yang stabil jikalau download modul ini, karena memang resource yang di download itu akan sangat banyak. Jadi tunggu saja jikalau memang Anda pertama kali download. Tapi karena saya sudah, maka kita bisa langsung saja ke bawah. Set. Nah, ini adalah tampilan jika Anda sudah mendownload. Ada bacaan ini, add 1127 package dan mengaudit 1128 package dalam 6 menit. Artinya saya sudah berhasil menambahkan 1120 package dan mengaudit 1128 package dalam waktu 6 menit, teman-teman. Dan di sini ada lagi 61 package dan dalam 23 detik. Kita bisa ke bawah saja, lanjut. Nah, ini semua adalah resource yang Anda akan download. Jika Anda memilih tadi yang ng module, ini adalah resource dari ng module tersebut. Ini adalah proses-prosesnya jikalau Anda sudah berhasil mendownload. Nah, ada tulisan OK, artinya ini adalah tampilan jika Anda berhasil mendownload. Nah, seperti ini. Sip. Nah, ini adalah tampilan selesai mendownload. Ini kita diberikan instruksi untuk ke your Ionic app is ready. Follow this next step. Go to your project, cd sample app, run Ionic serve within the application browser, run any capacitor, add native iOS or Android project using capacitor,
Generate your app icon and splash screen using Cordova skip config copy export the Ionic dash for comment tutorial and more. Nah, di sini fungsinya teman-teman adalah untuk men-setup tadi yang sudah kita install Ionic Lite yang tadi. Ini kita disuruh ke membuka sampel app-nya. Nah, di sini yang saya gunakan adalah VS Code kode editornya. Kenapa VS Code? Karena dia bisa menggunakan terminal. Nah, jikalau di sini yang perlu kita gunakan adalah open folder dulu pertama. Open folder, pilih yang project kita tadi mana. Nah, ini dia project sample app. Sip, lalu kita pilih sample app-nya, diklik folder. Nah, jikalau sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Lalu pertama yang akan kita gunakan adalah pilih terminal, lalu new terminal. Kalau new terminal sudah seperti ini, kita ganti ke PowerShell. Sip, ke PowerShell. Maksudnya kita ganti dari PowerShell ke CMD, command prompt. Nah, jikalau sudah di command prompt seperti ini, maka kita hapus saja PowerShell yang tadi. PowerShell lah, kok masuk di sini? Nah, selanjutnya kita akan ke Visual Studio Code-nya. Di Visual Studio Code, kita memilih ke PowerShell. PowerShell itu kita ganti, kita ke new terminal, lalu new terminal, klik ini. Tampilan dari VS Code awalnya, dia akan secara default terminalnya adalah PowerShell, tapi kita di sini akan ganti menggunakan CMD. Jikalau sudah CMD, nah ini teman-teman. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah recommend kepada si command prompt yang tadi kita buka. Di sini kita menggunakan Ionic Serve. Ionic Serve di sini adalah kita akan menyiapkan dan mendownload resource dari Ionic untuk men-setup Ionic. Seperti ada styles di sini, polyfill, vendor, main, initial total, runtime. Nah, di sini kita tunggu saja teman-teman. Memang agak lama dan memerlukan waktu yang sangat banyak. Di sini banyak sekali. Anda memerlukan jaringan yang cukup kencang memang, karena ini kan filenya banyak dan cukup stabil. Sip. Kalau sudah begini, maka tandanya Anda sudah berhasil mendownload file dari si Ionic tadi. Unchanged. Nah, jika sudah begini, maka Anda akan diarahkan langsung ke browser, ke Ionic App seperti ini. Ini kita silang dulu. Ready to create an app, start with UI component. Jika seperti ini, kita klik ini. Nah, jika sudah, kita klik di sini. Set, kita inspect. Jikalau sudah tampilan seperti ini saat di inspect,
tampilannya tidak muncul. Nah, ini dia teman-teman. Jikalau sudah muncul tampilan seperti ini, Ionic seperti ini, ready to create an app, start with UI component. Nah, maka yang perlu kita lakukan adalah memencet tombol kanan pada mouse kita atau pada laptop kita, lalu pilih di sini ada bacaan inspect. Kita pilih inspect. Nah, lalu maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita akan gunakan toggle bar. Toggle bar adalah di sini nih, samping tombol welcome. Di sini ada move activity. Nah, ada toggle bar. Di toggle bar ini kita bisa pilih tampilan yang akan kita gunakan. Nah, sebelah sini paling kiri di toggle bar dia ada responsif, ada bermacam-macam device yang bisa kita gunakan. Sebagai contoh, ada Pixel, ada iPhone. Di sini kita gunakan Samsung Galaxy S20 Ultra. Kok kesilang. Nah, S20 Ultra. Jikalau sudah, maka kita kembali ke VS Code. Nah, kita kembali ke VS Code. Sip, sudah muncul. Maka yang akan kita lakukan adalah ini, memberi komen. Kita open terminal lagi, terminal semua seperti tadi ya teman-teman. Terminal, new terminal, sip. Lalu ini pencet ini, lalu dari PowerShell kita ganti ke CMD tadi, command prompt. Di command prompt tadi kita memberi komen ini, Ionic help at Android. Nah, di sini kita akan mendownload resource lagi. Agak lama lagi memang. Download. Kalau sudah set. Nah, nanti akan ada muncul seperti ini tampilan ini, kapasitor ini. Kalau sudah Ionic Cap Android ini, komen yang kita gunakan tadi, jangan lupa. Lalu jika muncul tampilan seperti ini, kita bisa memberi komen lagi, yaitu Ionic Cap Build Android. Ini fungsinya adalah untuk membuild Android, tampilan Android di itu tadi, di Ionic tadi, di Android Studio. Ini Android Studio. Kalau sudah, ini untuk membuild. Nah, ini file yang perlu kita download lagi. Initial total external transfer data. Tunggu saja sampai semuanya selesai. Jika semua selesai, maka tampilannya akan seperti ini. Sync finish. To continue, build your project using Android Studio. Nah, maka dengan seperti ini akan memulai otomatis Android Studio, opening Android Studio, opening Android project at Android. Nah, maka otomatis akan terbuka Android Studio di sini yang bisa kita gunakan. Tapi sebelum itu, Android Studio-nya akan mengimport terlebih dahulu. Mana Android Studio?
Nah, ini adalah tampilan Android Studio-nya. Di sini ada app, ada kapasitor Android, ada kapasitor app. Sini tunggu saja sampai importnya selesai. Importnya memang agak lama karena dia seperti mendownload resource lagi di dalamnya, meload lagi. Jadi tunggu saja. Dan ini memang memakan waktu yang lama. Mana sih kamu muncul? Nah, ini adalah aplikasinya di sini. Ini adalah tampilan aplikasi Android Studio. Jika sudah berhasil di setup, maka akan muncul tampilan seperti ini yang hasil instalasi kita tadi. Dan ini terminalnya yang tadi kita gunakan. Nah, ini adalah terminal yang kita gunakan dan komen-komennya juga seperti tadi. Bisa kita lihat di sini. Set. Ini adalah komen yang untuk kita gunakan untuk setup Ionic.ly di command prompt cmd. Dan ini adalah tampilan Android Studio saat sudah berhasil di setup. Nah, ini adalah tampilannya. Nanti bisa segera Anda gunakan untuk memulai project. Baik, segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.